Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 8 SMP IT Al Mufid? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, langsung saja untuk materi kita hari ini mengenai haji dan umroh. Ya, seperti sudah Ibu jelaskan sebelumnya tentang haji, bahwa haji secara bahasa yaitu menyengaja. Nah, sedangkan secara istilah berarti bersengaja mendatangi Baitullah Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umrah secara bahasa bermakna ziarah. Nah, adapun secara istilahnya umrah ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Safa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut dengan tata cara dan dapat dilaksanakan setiap waktu. Nah, jadi sudah jelas dari pengertian tadi bahwa haji dan umroh sebenarnya hampir sama, yaitu dengan sengaja menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah sesuai syarat dan rukunnya. Cuma yang membedakan adalah hukum serta waktu pelaksanaannya. Jadi kalau haji kita ada musim hajinya, yaitu pada bulan Zulhijjah, sedangkan umroh kita bebas kapan saja melaksanakan ibadah umroh, tidak ditentukan waktunya. Itu yang membedakannya. Kemudian dasar hukum wajib haji. Di sini tertuang dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Bahwa mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup perjalanannya ke Baitullah. Barang siapa mengingkari terhadap haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Adapun dasar hukum haji dan umrah tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Kalian buka Quran kalian masing-masing, lihat surat Al-Baqarah ayat 196, baca dan cermati. Nah, di sini sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Nah, jadi sesuai dasar-dasar di atas, jelaslah bahwa bagi umat Islam yang mampu berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, ya mampu dalam arti istitoah, ya mampu dalam segala hal. Oke, lanjut ke sunnah haji, sunnah-sunnah dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi yang pertama kita disunahkan melaksanakan haji ifrad. Haji ifrad itu mengerjakan haji saja atau ibadah haji yang dilaksanakan sebelum ibadah umroh. Nah, cara ini tidak wajib membayar dam. Pelaksanaan haji ini juga dapat dipilih oleh jamaah haji yang masa wukufnya sudah dekat, yaitu kurang lebih 5 hari. Jadi untuk jamaah-jamaah haji Indonesia yang kloter-kloter terakhir yang sudah mendekati masa wukufnya boleh mengambil haji ifrad. Enak juga kan, nggak terkena dam. Nah, kemudian yang kedua sunnahnya yaitu membaca talbiyah, berdoa sesudah membaca talbiyah, kemudian membaca zikir waktu tawaf, sholat 2 rakaat setelah tawaf, dan memasuki Ka'bah. Nah, di sini ada larangan haji. Larangan-larangan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Yang pertama itu bersetubuh, bermesra-mesraan, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam haji. Kemudian yang kedua, dilarang menikah dan menikahkan menjadi wali, ya. Jadi ketika kita berangkat haji, melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah, bertemu jodoh, ya. Jadi tahan dulu, jangan menikah di sana. Nah, itu dilarang, ya. Dilarang. Oke, lanjut next. Untuk kaum laki-laki dilarang memakai pakaian yang dijahit
harum-haruman minyak wangi, memakai kain yang dicelup menutup kepala, memakai sepatu yang menutup mata kaki. Nah, adapun kaum wanita, mereka boleh memakai pakaian yang menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Jadi di sana ketika melaksanakan ibadah haji, untuk wanita dilarang menutup wajah dan telapak tangannya ya. Oke, lanjut ke larangan haji. Dilarang menghilangkan rambut dan bulu badan serta memotong kuku selama haji kecuali sakit, tetapi wajib membayar dam. Jadi sebelum tahallul kita dilarang untuk melakukan larangan-larangan yang di sini. Kemudian larangan terakhir, dilarang berburu atau membunuh binatang liar yang halal dimakan. Nah, lanjut ke jenis-jenis dam. Apa itu dam? Pasti kalian juga sudah paham ya, dam itu merupakan sebuah denda. Nah, di sini dam yang pertama, dam karena memilih haji tamatu atau qiron. Jadi ketika kita memilih haji tamatu atau qiron, kita terkena dam. Kenapa? Karena haji tamatu itu kita mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Nah, cara ini wajib membayar dam. Pelaksanaan haji ini dianjurkan bagi semua jamaah haji dan petugasnya. Dan haji tamatu ini lebih sering dipilih oleh jamaah haji Indonesia ya. Karena apalagi untuk kloter-kloter pertama yang masih lama waktu wukufnya, jadi mereka bisa melaksanakan ibadah umroh dulu. Setelah itu baru melaksanakan ibadah haji. Nah, kedua, dam karena meninggalkan ihram dari mikotnya. Jadi ketika kita sudah mikot, kemudian tidak berihram, kita terkena denda. Ketiga, dam karena bersetubuh sebelum tahallul pertama. Jadi tahallul pertama ya, tahallul itu ada dua, tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal, ketika kita sudah melewati tahallul awal, kita boleh melakukan larangan-larangan yang disebutkan dalam larangan haji tadi, seperti mencukur rambut, memotong kuku, dan lain sebagainya, kecuali bersetubuh. Dalam tahallul awal kita dilarang bersetubuh, kecuali kita memasuki tahallul tsani ya. Tahallul tsani itu halal semua haramat haji. Jadi ketika sudah tahallul tsani boleh melakukan semua larangan-larangan haji, karena kita sudah diperbolehkan tahallul. Tahallul itu artinya bebas dari larangan-larangan ya. Kemudian yang keempat, orang yang membunuh binatang buruan. Jadi orang yang membunuh binatang buruan itu terkena dam. Dan yang kelima, dam sebab terlambat sehingga tidak bisa meneruskan ibadah haji atau umroh. Nah, di sini ada hikmah ibadah haji dan umroh. Jadi hikmah yang bisa kita ambil ketika kita berihram itu bisa melatih manusia untuk menahan hawa nafsunya. Nah, kemudian ketika kita tawaf, Ka'bah menyimbolkan monoteisme atau tauhid ya. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah sa'i antara Safa dan Marwa, mengingatkan sejarah perjuangan Siti Hajar ketika mencari air untuk putranya Nabi Ismail ya. Dan yang keempat, wukuf di Arafah bisa disebut sebagai malam perenungan. Yang kelima, melempar jumrah terkait erat dengan kisah Ibrahim, suami dari Siti Hajar, ketika melempar setan. Kemudian yang keenam, bermalam di Mina dan Musdalifah dan diistilahkan malam istirahat dari rangkaian ibadah haji. Yang ketujuh, dalam tahallul terkadang ajaran agar manusia mampu mengendalikan sifat pembawaannya, yaitu hawa nafsu gitu. Nah, yang kedelapan, khusus untuk ibadah umroh, ibadah ini memberi kesempatan yang sangat leluasa kepada kaum muslimin untuk mengunjungi Ka'bah. Nah, ini umroh itu bisa dikatakan juga bersenang-senang. Jadi, makanya orang yang mengerjakan umroh terlebih dahulu baru melaksanakan haji terkena dam. Jadi, mereka bersenang-senang dulu baru melaksanakan ibadah terkena dam. Oke, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, bahwa haji berarti bersengaja mendatangi Baitullah Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula.
menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umroh ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut. Nah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah tujuan utama dalam melakukan ibadah haji. Di samping itu juga untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar hukum perintah haji atau umroh juga dapat kita lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Dan untuk dapat menjalankan ibadah haji dan umroh harus memenuhi syarat rukun dan wajib haji atau umroh. Nah, hal-hal yang membatalkan haji adalah jima, senggama bila dilakukan sebelum melontar jumroh Aqabah dan meninggalkan salah satu rukun haji. Oke, cukup materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.